warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matil ihsan wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi anzala Muhammadan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu
Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai, bermuajah dalam majelis ilmu, majelis Rasul. Mudah-mudahan majelis ini juga menjadi majelis yang sangat dicintai oleh Allah, majelis yang menjadi asbab kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ketika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah walaupun sebentar. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah halaqatul ilmi atau halaqatul dzikr. Apa yang disebut dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan orang yang berkumpul duduk dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Mudah-mudahan duduknya di majelis ilmu ini menjadi taman surga di muka bumi dan insya Allah menjadi asbab kita masuk ke surga di akhirat. Seperti ini Allah kumpulkan di dunia dan mudah-mudahan seperti ini pula kita kumpulkan dan dipertemukan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada hari ini kita berada kembali dalam bulan yang dipilih oleh Allah, waktu dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah tanggal 14 Rabiul Awal, betul ya? 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Memang Rasulullah itu 63 tahun 14 abad sudah wafat. Kewafatan Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi juga manusia seperti kita. Kenapa Nabi itu dari kalangan manusia? Agar kita mudah mencontohnya, Pak. Kalau Nabi dari kalangan malaikat, bingung kita melihatnya. Kalau Nabi dari kalangan hewan, susah juga kita nirunya, Pak. Makanya kenapa Nabi dari kalangan manusia? Agar kita mudah menteladaninya. Walaupun acap kali sudah dari kalangan manusia pun kita masih berat mengikutinya. Jauh untuk contoh mah, mirip-mirip juga jauh, Pak. Ya paling mendekati aja sebisa kita ya. Jadi Nabi itu usianya 63 tahun, Pak. Secara usianya mah bahkan udah wafat ya. Tetapi yang mesti menjadi tazkirah kita itu bukan tentang lahirnya, tapi juga tentang nubuwahnya, kenabiannya, ajarannya yang mesti kita jaga hatta yaumil qiyamah sampai akhir zaman. Karena memang itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi dan rasul yang lain itu ajarannya berlaku ada waktunya, Pak. Nabi Musa hanya berlaku di kalangan orang-orang Mesir di waktu itu. Nabi Isa hanya berlaku di kalangan Palestina ketika itu, Bani Israel. Begitupun nabi-nabi yang lain, mereka punya kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad ini Bapak Ibu dipilih oleh Allah ternyata menyempurnakan ajaran-ajaran Rasul sebelumnya dan akan berlaku sepanjang zaman. Karena Nabi Muhammad itu menutup kenabian-kenabian yang lain dan Nabi Muhammad juga menutup kerasulan-kerasulan yang lain. La nabiyya wa la rasula ba'da. Gak akan ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Nabi. Jadi kalau ada orang Pinang Jaya yang dapat wangsit malam-malam besok ngaku nabi, itu nabi palsu. Jangan sampai gitu ya. Ada orang Pinang Jaya naik gunung, turun dari gunung, merasa dapat wangsit, dapat wahyu. Ada pengikutnya, gak banyak. Karena saking ada pengikutnya, ngaku nabi. Ini repot. Ngaku rasul gak ada. La nabiyya wa la rasulah. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini mesti kita imani, Pak. Mesti kita yakini, kita imani. Tapi Nabi Muhammad itu walaupun manusia, dia dipilih oleh Allah dengan semua kesempurnaan. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu manusia sempurna. Hati-hati ya, jangan sampai ada omongan begini, tidak ada manusia yang sempurna. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga gak sempurna. Mulai nah kayak gitu-gitu itu tuh merusak akidah kita. Betul, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi Nabi Muhammad masih sempurna. Kenapa? Karena disempurnakan oleh yang maha sempurna. Apa alasannya? Satu, tidak mungkin Nabi Muhammad dijadikan teladan oleh Allah untuk kita kalau tidak sempurna. Makanya mohon maaf, diksi di Qur'annya menggunakan uswatun hasanah. Bukan qudwah tapi uswah. Ada qudwah, ada uswah. Kalau qudwah itu contoh teladan yang masih ada kekurangannya, itu namanya qudwah. Contohnya siapa Ustaz? Guru teladan kan? Tapi kan guru punya peluang salah. Orang tua teladan bukan? Teladan. Tapi kan orang tua acap kali salah. Itu namanya qudwah. Memang jadi teladan tapi belum sempurna. Tapi jadi qudwah. Guru, orang tua, ya. Tapi kalau Rasulullah itu menggunakan kata uswah. Apa itu uswah? Teladan yang nyaris tak ada kekurangan dalam dirinya, sempurna. Itu yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang 21. Bapak Ibu sudah mendengar ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi kalian dalam pribadi Rasulullah itu uswatun hasanah. Teladan yang terbaik, yang tidak ada kekurangan dan celah sedikit. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hati-hati. Memang Nabi manusia seperti kita, tapi memang Allah berikan kelebihan Nabi dari sisi kemanusiaan dibanding manusia biasa. Dan Bapak Ibu sudah sering dengar apa kelebihan Nabi dibanding manusia biasa. Itu sudah banyak, ya kan? Setidaknya Nabi diberikan wahyu, kita dikasih wahyu. Gitu ya. Ana basyarun mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia seperti kalian, cuman saya diberikan wahyu oleh Allah. Nah, untuk diberikan juga kepada kita, disampaikan kepada kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna. Tidak ada kekurangan dalam dirinya karena Allah yang maha menyempurnakannya. Nabi Muhammad juga diberikan mukjizat oleh Allah, dan mukjizatnya Nabi Muhammad ini Pak berlaku sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Kalau nabi-nabi yang lain mukjizatnya berlaku cuma satu kali. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Pak, lahan dibakar. Tapi cuma sekali. Karena satu waktu Nabi Ibrahim pernah dia kena api rasa panas, Pak. Tapi Nabi Ibrahim pernah dilemparkan oleh Raja Abraha, Raja Namrud, ya kan, ke dalam tumpuan api karena memang dia yang merusak tumpuan api itu. Kemudian berdoa dengan Allah, Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ketika dilemparkan ke dalam tumpuan api membara itu, tiba-tiba yang terasa adalah dingin. Ini mukjizat, tapi berlaku di waktu itu, Pak. Nah, jadi nggak berlaku lagi setelah-setelahnya. Beda dengan sihir. Beda dengan sihir. Nabi Isa punya mukjizat menyembuhkan orang buta bisa melihat lagi, tapi hanya berlaku sekali itu, nggak bisa diulang lagi.
Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang telah mati jadi hidup lagi. Bahkan Nabi Isa itu diberikan Allah kelebihan, ada burung dari mutilasi Pak. Bukan disebutkan bukan sayapnya disimpan di burung ini, kepalanya di gunung sebelah sana, badannya di gunung sebelah sana, kakinya di sana. Itu ditiupin nyatu lagi. Nabi Isa saking hebatnya Pak. Itu mungkin berlaku hanya satu kali. Itu pun fungsinya untuk menunjukkan kenabiannya agar mereka umat-umat itu percaya Pak. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, mukjizatnya tidak hanya berlaku satu kali, tapi berlaku sepanjang zaman, bahkan menjadi hudan linnas, jadi petunjuk bagi kita. Apa mukjizatnya? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian adab kita. Sekarang kita akan coba tentang adab-adab kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini dipilih menjadi bagian di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz mau tanya boleh? Siapa di antara kita yang cinta dengan Nabi? Angkat tangannya. Semua. Angkat tangan, katakan saya. Saya ulang. Siapa yang cinta dengan Nabi? Ya. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi? Ya. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Yang pengen masuk surga bersama Nabi? Ustaz gak bisa nanya begitu. Kita ini pasti cinta dengan Nabi. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus cinta dengan Nabi? 3 jawabannya. Perhatikan ya. 1, kita itu cinta dengan Nabi karena syarat dicintai oleh Allah itu harus cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi menepis jawaban terhadap orang mengatakan ngapain muludan, nanti syirik. Kita tuh cinta sama Allah, bukan cinta sama Nabi. Nah ini kebalik pemikirannya. Justru kalau pengen dicintai oleh Allah, syaratnya harus cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana dalilnya? Quran surat Al-Imran ayat 31. Surat apa? Ayat berapa? 31. Surat Al-Imran ayat 31. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, viralkan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka, siapapun di antara kita, di antara umatmu yang cinta kepada Allah, maka ikutilah engkau hai Muhammad, maka aku kata Allah pasti akan mencintai mereka. Jadi Allah yang sudah menjaminkan Pak, kalau merasa pengen dicintai oleh Allah, cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mustahil Allah mau cinta dengan kita kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf, segala upaya yang ujungnya bukti kecintaan, terima kasih Pak. Segala upaya yang ujungnya adalah bukti kecintaan dengan Nabi itu bagian di antara syarat kita agar kita bisa dicintai oleh Allah. Apa bentuknya? Bapak Ibu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, 5 waktu berjamaah, datang ke masjid, ya, melakukan adab-adab Rasulullah, ya kan? Mau dicontoh Nabi itu sunnah-sunnahnya, berarti sebetulnya kita sedang mengundang cintanya Allah. Ibu kami dicintai Allah, Bapak kami dicintai Allah. Lebih penting mana ibu cinta Allah dengan cinta suami? Lebih penting mana cinta Allah dengan cinta istri?
Kalau boleh pilih mana? Dicintai Allah, dicintai suami bu? Dua-dua. Bukan pilihan Pak Ustaz ya. Enggak, justru kalau saya boleh pilih dicintai Allah. Kenapa? Kalau dicintai oleh Allah, insya Allah Allah akan menjadikan makhluk cinta dengan kita. Tapi mohon maaf, kalau cinta dengan makhluk, cinta dengan manusia, sudah baik. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang cinta dengan makhluk itu patah hati yang sengaja. Sudah ngarep sama suami itu banyak di PHP-in. Sudah ngarep sama istri itu banyak mengecewakan istri. Jawab, benar nggak? Kenapa kita sering kecewa? Karena kita sering berharap kepada selain Allah. Bawahan ngarep sama atasan, tukang ngarep sama bos mandornya, ternyata pas waktunya lupa ngomongnya mau galang begini, mau butuh yang gagal. Namanya manusia kadang-kadang tidak bisa dipegang janjinya. Hanya Allah, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Makanya kalau ngarap cinta Allah saja. Kalau ngarap cinta makhluk manusia mah kadang-kadang iya begitu. Apa begitu itu? Iya kadang sering. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah sering mendapatkan kepahitan dalam hidup. Tak ada yang paling pahit melainkan ketika hati ini bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Maka mudah-mudahan kita ini Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang kajian-kajian, mohon maaf, kecintaan dengan Nabi, mungkin juga kita sudah maulid Nabi kemarin. Sudah maulid Nabi sudah? Belum. Sudah maulid Nabi. Ya kan, maulid Nabi itu bukti kecintaan dengan Allah dan bukti kecintaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah cinta dengan Nabi, insya Allah akan dicintai oleh Allah. Maka ada ayat di Quran, Qul in kana aba'ukum wa azwajukum, katanya kan, wa ikhwanakum wa ashiratukum. Jikalau bapak-bapak kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, dan semua perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian cintai itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka hati-hati, akan datang kehancuran dan akan datang penyesalan. Ada orang bertahun-tahun bangun rumah, baru 2 tahun mati. Itu rumah yang dia bangun selama bertahun-tahun itu dibawa ke kuburan apa ditinggal? Selesai. Misal ada orang cinta sama anaknya, pokoknya ganti tulang merasa ingat demi anak. Kemudian mati, anaknya ikut ke kuburan, ikut kuburi, nangis anaknya. Ketika bapak itu sudah masuk jenazah ke dalam lahat, kira-kira anak yang nangis ikut ke dalam apa pulang? Pulang. Bapak mati, istri kita nangis karena kamu nangis kok. Dianterin ke kuburan, bapak sudah dianterin ke sana, masuk ke liang kubur. Kira-kira istri yang nangis tadi ikut masuk ke dalam apa? Pulang. Jikalau istri-istrimu, anak-anakmu, bapak-bapakmu, dan rumah itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, hati-hati, akan ada penyesalan. Maka Bapak Ibu, cinta dengan Allah itu dunia akhirat, menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, subhanallah, Allah akan mudahkan setiap urusan hamba. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang mengatur dunia dan mati siapa? Maka cintai Allah. Mudah-mudahan cinta Nabi ini, kenapa kita cinta dengan Nabi? Karena syarat akan mencintai oleh Allah.
Satu, dua. Kenapa harus cinta dengan Nabi? Ini ringan-ringan aja Pak. Karena kita pengen syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen syafaat. Untuk apa syafaat terus? Karena kita pengen masuk surga, betul nggak? Sekarang Bapak Ibu yang hadir hari ini pengen masuk surga, pengen. Terus amalan apa yang kita andelin pengen masuk surga? Apa kira-kira? Kira-kira Bapak Ibu pede nggak dengan sholat bisa masuk surga? Dengan sholat Bapak Ibu ini yang sekarang ini, kita pikir-pikir kayaknya agak berat Pak kalau dari sholat masuk surga. Sholat kita yang dipanjang dari khusyuk, dari mulai takbir ingat mana Allah Akbar. Hari ini datang kreditan berdua, mikirnya kemana-mana. Bahkan mohon maaf, boro-boro melaksanakannya khusyuknya Pak. Kadang tuhur jam 12 saja baru sholat jam berapa? Tuh, jam 2 ada setengah 3. Mau ngandelin sholat masuk surga? Apalagi? Oh, Ustaz saya ngandelin baca Quran saya. Oh, emang sudah berapa juz Bapak Ibu hafal Quran? Emang sudah benar baca Qurannya? Kadang-kadang keliru-keliru, kadang-kadang pas pusing masih ketukar-tukar. Benar. Saya kalau sudah pusing kadang ketukar Pak. Awalnya buat ini ujungnya wal asri. Wattini wazzaitun wa tur sinina wa hadzal baladil hakim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tuh kalau pusing Pak, illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Awalnya waktu ini ujungnya wal asri. Ya, kalau lagi pusing itu begitu Pak. Ya. Kadang al-kabirun dan tamat-tamat juga Pak. Mudah. Wala antum wala ana wala antum wala ana gitu. Wala antum amiluna ma'abud wala ana amilu ma'abadtum wala antum amiluna ma'abud wala ana amilu. Ya kata melakukan hukum itu. Ya Allah ya Allah. Begitu baca Quran kita, terus kita pede masuk surga. Oh, hebat. Ayo coba, ngandelin apa? Ngandelin sedekah. Emang sudah banyak sedekah ibu-ibu? Bapak sudah banyak sedekahnya? Sudah berapa hektar di dalam masjid karena Bapak ada? Aduh, sedekah kita ini, mohon maaf, yang terbaik apa yang tersisa? Tersisa. Jujur, Bapak kalau sedekah yang terbaik yang tersisa? Tersisa. Kalau punya duit 50.000 atau 70.000, Bapak kalau punya duit 70.000 dua lembar, 50.000 dengan 20.000 yang masuk kotak infak yang mana? 20. 20.000. Kalau duitnya 80.000 3 lembar, 50.000, 20.000 sama 10.000. Tuh kan jujur benar 10.000 yang masuk Ustaz. Naik lagi duitnya. Kalau sekarang duitnya 85.000 4 lembar. 50.000, 20.000, 10.000 sama 5.000. 5.000. Naik lagi duitnya 87.000 5 lembar. 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sama 2.000. 2.000. Tuh kan itu ngarepin masuk dengan sedekah begitu aja. Coba ngarepin sholat jauh, baca Quran belum bagus-bagus, sedekah kadang duit sisa. Ngarepin apa? Sama orang tua belum bisa berbakti dengan sempurna, di rumah tangga ribut terus. Kata Nabi, ada satu yang bisa menyelamatkan. Apa itu? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat. Maka nanti itu
Yang ketujuh, alam dikumpulkan. Yang kesembilan, alam diperhitungkan. Yang kesepuluh, alam syafaat, dikasih pertolongan oleh. Yang ke-11, alam melewati jembatan namanya sirat. Yang ke-12, baru alam terakhir menentukan surga atau neraka namanya yaumul akhirah. Alam rahim sudah, alam nur sudah. Sekarang kita sedang di alam. Jadi berapa alam lagi? 9 masih panjang. Masih panjang. Alam dunia lama apa sebentar? Sebentar. Sementara ini, maka kenapa kita cinta dengan Nabi? Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa kita harus cinta dengan Nabi? Karena kita ingin menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan ini, apa adab-adab yang mesti kita hadirkan kepada Rasulullah? Satu, dalam kitab Minhajul Muslimin disebutkan adab kepada Nabi Muhammad yang pertama adalah mengimani. Apa bu? Apa Pak? Mengimani. Allah berfirman di Quran, ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairul lakum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian Rasul bil haqqi, dengan membawa kebenaran, min rabbikum, dari Tuhan kalian, fa'aminu, maka imanilah oleh kalian. Rasulnya diimani walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau. Bukti mengimaninya gimana? Menerima ajaran-ajarannya, menerima semua nubuahnya, kenabiannya. Nah itu. Maka mohon maaf, kadang-kadang kita sering lupa. Kita ini kadang-kadang ibadah ini Pak, langsung aja ke Allah sampai lupa sama Rasulullah. Makanya kalau bisa dalam setiap ibadah itu jangan lupa baca sholawat. Sholat ada sholawatnya kan? Ada. Kadang-kadang kita mah egois, langsung aja ke Allah, lupa Rasulnya Rasulullah SAW. Memang kita ini siapa? Punya orang dalam? Tidak bisa. Melu sama Nabi, kanjeng Rasul, melu sama Rasulullah SAW. Maka biar senang Nabi sama kita. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah itu telah mengutus Rasulullah untuk kita itu dengan semua ajaran-ajarannya apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan kita, wa yu'allimuhum al-kitaba, dan mengajarkan kita berbagai macam ilmu. Jadi kita tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Kenapa? Dengan turunnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf, tidak ada nikmat yang paling besar melainkan diturunkannya atau dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, bergembiralah kalian dengan rahmat yang Allah turunkan dengan lahirnya muka bumi, karena apa yang kalian miliki itu tidak seberapa dengan apa yang dibawa baginda Rasulullah SAW. Ini yang bisa menyelamatkan kita Pak, bukan yang dilakukan di dunia, tapi insya Allah selamat di akhir. Maka imani Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dan insya Allah Bapak Ibu, keimanan kita, kecintaan dengan Nabi ini bukan bertepuk sebelah kanan. Rasulullah juga sama dan juga melindungi kita Rasulullah itu. Sampai ketika dibangkitkan nanti kan dalam satu riwayat, tidak ada manusia yang pertama kali Allah bangkitkan melainkan baginda Nabi Muhammad SAW sebelum yang lain. Terus nanti itu Pak, ini diberikan kabar oleh Rasulullah. Nanti itu Bapak Ibu, ketika Nabi dibangkitkan itu, Masya Allah,
Yang dia tanya bukan mana istriku, yang dia tanya bukan mana anak-anakku. Ayahnya itu, mungkin kalau kita mau bisa bukan itu mana istri saya udah. Yang Nabi tanya itu aina ummati, aina ummati, aina ummati. Syafaati ya Rasulullah bi ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Umatku yang mana ya Rasulullah? Umatku yang tidak pernah bertemu denganku, umatku yang tidak hidup sejaman denganku, umatku yang tidak pernah melihat wajahku. Tapi ketika datang maulid Nabi, Masya Allah, dia datang kumpul di masjid, memuji-muji kepadaku, mencintai aku. Bahkan dalam hidupnya itu semuanya mau diatur dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Tiap makannya pakai sunnahku, masuk keluar kamar mandinya pakai sunnahku, berpakaiannya pakai sunnahku, berumah tangganya senantiasa melihat bagaimana sunnah-sunnahku, mendidik anaknya pakai sunnahku. Semua mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi bangga dengan sunnah-sunnahku. Itulah umatku. Mana umatku? Mereka berhak mendapatkan syafaat. Maka dari itulah Bapak Ibu, kalau ada kecintaan dengan Nabi walaupun sebesar biji zarah dalam dunia, maka kata Nabi dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Saya yakin orang-orang pengibar ini orang-orang yang sering mengagungkan Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah SAW. Maka pertahankan itu. Mohon izin, tidak karena orang tua kita mengajarkan demikian. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak muda di luar sana kadang-kadang udah lupa dengan Nabi Muhammad. Udah hilang keteladanan, krisis kepemimpinan Pak. Coba cek, jangan-jangan anak kita, cucu kita itu Pak lebih kenal dengan artis-artis idolatnya dibanding Nabi Muhammad SAW. Sedikit sekali pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad, apalagi sunnah-sunnahnya. Maka kalau dari bahas seperti ini, dengan kajian tentang hadis, kajian tentang adab-adab Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah, mohon maaf, jangan salahkan kalau nanti ajarannya akan hilang dan pupus Pak. Yang ada adalah ajaran kekinian yang sumbernya bukan dari Rasulullah, tapi dari orang-orang Barat yang belum tentu keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau Rasulullah dijamin oleh Allah selamat dunia, selamat di akhirat. Insya Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerasulan Nabi itu ajaran yang tidak hanya berlaku dalam satu zaman dan tidak hanya berlaku bagi orang Arab, tapi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka pahami ini, imani ini. Mudah-mudahan dengan keimanan ini insya Allah membuktikan bahwa kita berada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua disebutkan dalam kitab Minhajul Muslimin ini, adab yang keduanya adalah hendaklah kita bersikap santun dengan Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan menghina Nabi, jangan merendahkan Nabi, posisikan dia pada yang mulia. Jangan-jangan menghina, manggil Nabi saja, Bapak Ibu harus ada panggilan yang terbaik. Gak usah dipanggil Sayyidina, syirik katanya. Allah yang sudah mengatakan, mohon maaf, Allah itu kalau dengan Nabi Musa maknanya ya Musa. Kalau dengan Nabi Isa ya Isa. Kalau dengan Nabi Muhammad ya ayyuhar rasul. Itu bedanya Allah memperlakukan Nabi dan Rasul dengan Muhammad. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Bahkan mohon maaf, Allah itu insyaallah memuliakan Nabi Muhammad Sholawat Anda, sholawat salah satu di antara amalan
perintah haji, Allah tidak berhaji. Kalau perintah sholat, Allah tidak sholat. Kalau perintah puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika perintah sholawat, ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Tapi Bapak Ibu jangan tanyakan bagaimana selawatnya kepada Muhammad SAW. Itu Allah yang tahu. Maka hai orang-orang yang beriman, sampaikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah bersikap tidak santun dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, adab dengan Nabi SAW adalah mengikuti dan meneladani semua ajarannya. Ini Bapak. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menjadi hamba yang menerima akan ajaran Nabi SAW. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi terima, kerjakan, contohi, ikutin. Dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Makanya mohon maaf kata Nabi apa? Kullukum yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku nanti pasti masuk surga kecuali yang tak mau. Ada nggak di sini yang nggak masuk surga? Ada nggak yang nggak masuk surga? Ada. Nggak ada Pak. Kata Nabi ada Pak. Ada yang masuk. Siapa Ustaz yang nggak masuk kata Nabi? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat mengikuti Rasulullah maka dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat tidak menerima Rasulullah faqad aba, maka dialah yang enggak mau masuk surga. Maka adab dengan Nabi mengikuti, meneladani dan mengerjakan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan dengan asbab itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir yang keempat, adab dengan Nabi adalah menjaga dan menurunkan ajaran. Maksudnya Pak Ustaz menjaga di sini, wasiatkan, ajarkan kepada anak-anak kita. Kata Nabi, adibu auladakum bi hubbi nabiyikum. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta dengan nabinya, untuk kenal dengan nabi-nabinya. Maka kenapa kita ada acara-acara maulid Nabi, anak-anak kita diajak, mereka ikut terlibat. Kenapa? Bapak Ibu sedang mengajarkan kepada anak kita tentang nabinya. Mungkin juga salat umum silakan di rumah, ajarkan bagaimana adab makannya. Bila nih, nah Nabi mengajarkan kita makan seperti ini. Nabi mengajarkan kita berpakaian seperti ini. Nabi mengajarkan kita untuk pemaaf. Nabi mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti dengan orang tua. Itu Bapak Ibu. Jadi di bawah ajaran Nabi itu bukan dari kita, bukan. Ya, tapi dari Nabi. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbagi dengan tetangga. Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati orang yang lebih tua. Ajarkan itu pada anak-anak kita. Dan bawa nabinya, bukan kitanya yang dibawa, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita harus baik dengan tetangga? Apa jawabannya? Karena Nabi yang telah mengajarkan seperti itu. Jadi memuliakan nabinya apa? Bukan biar tangga baik juga sama kita, salah. Nanti kalau ibu ngomongnya, nanti kalau kita baik sama tetangga baik sama kita, kata anak kita ternyata terbalik. Itu kita udah baik tetangganya masih gak ngerti sama kita. Nah, walaupun kita sudah baik dengan tetangga belum balas kebaikan kita, kan Nabi yang ngajarinnya. Kan niatnya bukan pengen dibalas kebaikannya kan, biarkan Allah dan Rasulnya baik dengan kita. Maka saya sering ngomong Bapak Ibu, kita tuh berbuat baik bukan pengen orang itu baik sama kita, tapi kita ingin Allah yang maha baik lebih baik dengan kita. Karena kita sudah baik dengan hamba-hambanya.
Dan Nabi cinta dengan kita. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah-sunnah. Wariskan itu, ajarkan sama anak kita tentang sunnah-sunnah dan adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin Bapak Ibu di pagi ini sudah esok ya, sudah mungkin tadi. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di sebuah kali ini. Semoga ada manfaatnya tentang adab-adab kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita cinta dengan Nabi? Satu, karena cinta dengan Nabi syarat dicintai oleh Allah. Yang kedua, kita pengen dapat syafaat Rasulullah. Yang ketiga, karena kita ingin dijadikan sebagai teladan. Bagaimana cara ada dengan Nabi? Satu, bersikap santun dengan Nabi. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi. Yang ketiga, menjaga dan mengajarkannya kepada anak-anak. Mudah-mudahan ini semua bagian di antara ikhtiar kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu mungkin Bapak Ibu subuh ini Ustaz dari Salaman mau ada agenda kepada Ibu. Dua jam dari sini katanya kalau ada acara Maulid Nabi sudah lama ini, sudah 2 tahun makanya saya jadi. Kemarin minta, sebelumnya minta, saya tidak terus. Nah ini minta saya gitu Pak. Saya gitu. Jadi mau jauh ya kedatangannya. Jadi mohon doanya dan mohon maaf tidak sampai biasa kan sampai 6:30 ya. Nah ini jam berapa jam berapa ini? Cukup ya dulu Bapak Ibu. Semalam di tempat ini saya belum siap-siap. Itu saja mungkin. Alhamdulillah semuanya bisa ketemu dan semuanya sehat. Sehat semuanya, berkah semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan di bulan Rabiul Awal. Harusnya mau 40 hari bulan Arba'in bermunajat 50 hari. Senang alhamdulillah. Abu Jahal aja itu apa? Itu dalam riwayat itu nanti di akhirat setiap hari Senin dikurangi siksa di neraka. Kenapa? Karena Abu Jahal pernah senang dengan lahirnya Nabi dan saking senangnya dia mengikhlaskan budaknya, kalau itu Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Rasulullah SAW. Padahal belum tahu Abu Jahal kalau ternyata nanti akan jadi Nabi dan Rasul. Jadi dia punya budak hamba saya, membantu yang bisa nyusuin. Akhirnya dia saking senangnya lahir Muhammad itu dan Muhammad kecil dulu. Nah, dia suruh membantunya nyusuin Nabi Muhammad itu. Senang karena anak. Kata Nabi nanti di akhirat Abu Jahal dapat diskon tiap hari Senin Pak, dicabut dari neraka. Tapi sudah selesai masukin lagi. Makanya Bapak Ibu modal cinta aja nggak apa-apa. Makanya kalau nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa. Tapi nanti tiap hari Senin disambut dari neraka. Kayak Abu Jahal gitu udah. Sengaja sedih Abu Jahal minatnya. Kita ini Abu Jahal bukan, Abu Lahab bukan. Masa iya sih kita ini cinta dengan Rasulullah SAW. Nggak akan sia-sia ya kecintaan dengan Nabi. Insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Asep pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita sehingga akan menambah perbendaharaan itu kita dan dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, dengan berakhirnya ataupun ditutup dengan Ustaz Asep berarti berakhir juga pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah bulan depan ketemu lagi. Mari kita sempurnakan kembali dengan baca Al-Fatihah dan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Lagi gimana? Lagi. Terakhir ini. Guys, sama kandang guys. Halo Tok. Krepek guys, makan dengan atus gondrong guys. Penak guys. Taruh guys. Bang, keripik pisang bang. Oh iya. Oleh anak istri. Ya ya. Kalpa. Salam sehat dengan saya. Woi, Hari Harpij ya. semoga dapat hadiah. Surprise. Ikut merayakan aja yuk. Itulah benar.